Berita Persib hari ini, diwarnai perjudian mahal Bojan Hodak. Persib telan kekalahan kedua musim ini. Persib Bandung harus menelan pil pahit di Stadion Gelora Bung Tomo. Maung Bandung tumbang 4 dari Persebaya Surabaya dalam laga penuh drama yang diwarnai keputusan berisiko dari Bojan Hodak. Kekalahan ini menjadi yang kedua bagi Persib musim ini dan sekaligus mengakhiri rekor tak terkalahkan mereka atas Persebaya sejak 2022. Berbeda dengan pertemuan pertama, kali ini Persib langsung tampil menekan sejak awal. Baru 5 menit laga berjalan, dua pemain Persib, Hen dan Tirone, terjatuh akibat tackle keras dari pemain Persebaya dalam dua momen berbeda. Beruntung, keduanya masih bisa melanjutkan pertandingan. Persib terus mengontrol permainan, tapi setelah menit ke-25, Persebaya mulai mengambil alih penguasaan bola. Meskipun begitu, lini belakang Persib masih tampil solid, membuat tuan rumah kesulitan menciptakan peluang. Babak pertama pun berakhir tanpa gol. Memasuki babak kedua, Persebaya langsung menekan. Namun, pertahanan Persib masih cukup disiplin. 5 menit berjalan, Edo Febriansah diganjar kartu kuning setelah melakukan tactical foul. Momentum berubah di menit ke-60. Kesalahan komunikasi antara Kevin Mendoza dan Gustavo Franca berujung pada gol bunuh diri Mark Klok. Persib tertinggal 0-1. Tertinggal 1 gol, Bojan Hodak mengambil langkah besar. Di menit ke-75, ia melakukan 4 pergantian sekaligus. Gervane Castanier, Rian Kurnia, Zalnado, dan Seva Sanggasi masuk menggantikan Hen Herdiana, Adam Alis, Edo Febriansah, dan Kevin Mendoza. Pergantian ini menjadi perjudian besar. Bojan Hodak memasukkan kiper debutan, keputusan yang sangat berisiko dalam laga penting seperti ini. Dan hasilnya, Maung Bandung justru semakin terpuruk. Menit ke-79, Persebaya menggandakan keunggulan. Rizky Dwi Pangestu sukses menaklukkan kiper muda Persib. Hanya berselang 3 menit, Bruno Moreira mencetak gol ketiga Persebaya setelah memanfaatkan kesalahan Kakang Rudianto. Persib akhirnya mencetak gol hiburan di menit ke-89 lewat tendangan voli Rian Kurnia setelah menerima umpan Tirone Del Pino dari skema sepak pojok. Namun, 2 menit berselang, Persebaya kembali menambah gol. Francisco Rivera melepaskan tendangan indah yang memastikan kemenangan telak Persebaya 4-1. Hasil ini membuat Persib harus menerima kekalahan kedua musim ini. Sementara itu, Persebaya akhirnya memecahkan rekor tak pernah menang dari Persib sejak 2022. Keputusan Bojan Hodak memasukkan kiper debutan di momen krusial menjadi sorotan utama. Apakah ini perjudian yang terlalu berisiko? Atau memang Persib butuh perubahan besar? Coba tuliskan pendapat kamu di kolom komentar. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan like-nya supaya kamu tidak ketinggalan berita Persib terbaru setiap harinya. Berita selanjutnya, Bojan Hodak ungkap alasan mengganti Kevin dengan Seva di laga Persebaya vs Persib. Bojan Hodak kembali jadi sorotan. Keputusannya mengganti Kevin Mendoza dengan kiper muda, Seva Sanggasi, saat laga melawan Persebaya justru jadi bumerang bagi Persib. Persib Bandung harus menerima kekalahan telak 1-4 dari Persebaya Surabaya di Stadion Gelora Bung Tomo. Babak pertama berakhir tanpa gol, tapi di babak kedua hujan gol terjadi. 4 gol Persebaya hanya mampu dibalas 1 gol oleh Maung Bandung. Momen paling mengejutkan terjadi di menit ke-78. Bojan Hodak menarik keluar Kevin Mendoza, kiper utama Persib, dan memasukkan Seva Sanggasi, kiper muda yang baru melakoni debutnya di Liga 1. Pergantian ini langsung memicu pertanyaan besar. Kevin Mendoza tampak tidak mengalami cedera, lalu mengapa harus diganti? Dugaan awal, blunder Mendoza yang berujung pada gol pertama Persebaya bisa jadi alasan pergantian ini. Namun, keputusan ini justru jadi bumerang besar bagi Persib. Baru 1 menit di lapangan, Seva harus memungut bola dari gawangnya setelah Rizky Dwi mencetak gol dari umpan Bruno Moreira. 3 menit berselang, Bruno Moreira kembali menjebol gawang Persib setelah memanfaatkan celah di lini belakang Maung Bandung. Penderitaan Persib semakin lengkap saat Francisco Rivera menutup kemenangan Persebaya dengan gol di menit 90+2. Debut yang berat bagi Seva. Baru masuk, ia harus kebobolan 3 gol dalam waktu singkat. Lalu, apa alasan Bojan Hodak melakukan pergantian ini? Dalam wawancara usai pertandingan, Bojan mengakui bahwa keputusan ini adalah perjudian. Ia ingin mengambil risiko untuk mengubah jalannya pertandingan. Saya harus mengambil risiko setelah gol pertama. Kadang hasilnya bagus,
Kadang tidak, ujar Bojan. Ia menjelaskan bahwa pergantian ini dilakukan agar Persib bisa menempatkan 4 striker asing di depan dan bermain lebih menyerang. Namun sayangnya, risiko ini tidak membuahkan hasil, justru semakin memperburuk keadaan. Selain mengganti kiper, Bojan juga menarik Kakang Rudianto keluar di babak kedua. Namun, ia menegaskan bahwa pergantian Kakang bukan karena kesalahan, melainkan karena sang pemain sudah kehilangan energi. Kakang diganti Robi karena saya tahu dia sudah bekerja keras, jadi saya antisipasi dengan memasukkan Robi, jelas Bojan. Keputusan berisiko Bojan Hodak kali ini tidak membuahkan hasil positif. Justru Persib harus pulang dengan kekalahan telak. Apakah ini kesalahan strategi, atau memang langkah yang harus diambil dalam situasi tertinggal? Coba tuliskan pendapat kamu di kolom komentar. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan like-nya, supaya kamu tidak ketinggalan berita Persib terbaru setiap harinya. Berita selanjutnya, Mark Klok beberkan kondisi ruang ganti Persib usai digunduli Persebaya. Gelandang sekaligus kapten tim Persib Bandung, Mark Anthony Klok beberkan kondisi ruang ganti timnya usai dipermalukan Persebaya Surabaya dengan skor 4-1. Mark Klok mengungkapkan kondisinya cukup mengkhawatirkan karena pemainnya dilanda kekecewaan. Ia mengungkapkan kekalahan ini sebenarnya jauh dari bayangan Persib yang membidik poin sempurna di laga tersebut. Terlebih permainan Persib dinilainya mampu memulai laga dengan dominan, namun ada beberapa keputusan yang membuat berantakan. Menurut saya kalah 1-4 pasti semua orang bilang Persib jelek, pemain jelek, semua tidak bagus. Tapi seperti coach bilang, sampai 0-1 itu tidak ada hal buruk buat kita, 30 menit pertama kita mendominasi, ujar Klok dalam sesi jumpa pers usai laga. Klok menjelaskan, gol pertama Persebaya juga tak bisa direspons baik oleh timnya karena adanya hambatan jalur serangan. Sehingga Persib perlu mengambil risiko agar daya gedor sektor depannya semakin tajam. Namun sayang, hal itu memberi banyak celah di area pertahanan dan Persebaya mampu memanfaatkannya. Hingga akhirnya Persebaya mampu menggandakan keunggulan lewat beberapa gol yang dihasilkan. Baru setelah 1 gol Persebaya, kita mengambil risiko, ada beberapa kesalahan dan Persebaya bisa mencetak gol luar biasa. Finishing dari counter attack dari kesalahan kita, tegas ex-pemain Persija dan PSN tersebut. Kekalahan dengan cara tersebut, tentu membuat semua awak di skuad Persib merasa kecewa. Akan tetapi ia yakin, semua rekan setimnya bisa segera melupakan hasil tersebut demi fokus menghadapi laga kontra Persik Kediri. Ini sepak bola juga, pasti semua pemain di locker room marah, sedih. Tapi ini sepak bola, kita harus bangkit lagi di laga yang selanjutnya. Kita harus perbaiki dan kita harus move on, tutupnya. Demikian berita Persib hari ini. Terima kasih kepada kalian yang sudah mengklik tombol subscribe di channel Persib Victory. Bagi yang belum, jangan lupa klik tombol subscribe di pojok kanan bawah untuk terus mendukung perkembangan channel ini, agar kami bisa terus memberikan update terbaru seputar Persib Bandung kepada kamu semua. Sekali lagi, terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya.